Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Banyak keberkahan, banyak kesempatan, dan banyak kiranya pahala yang bisa kita raih dan yang akan kita persiapkan untuk bulan suci Ramadan. Berbicara tentang keberkahan, al-barakatu yang berasal dari bahasa Arab memiliki sebuah makna an-nama wa ziyadah, tumbuh dan terus berkembang. Banyak orang mencari keberkahan dari apa yang dia dapati, dari hasil kerja, dari hasil perbuatan, dan dari apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau saja penduduk sebuah negeri mereka semua beriman, mereka semua bertakwa, maka akan kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Inilah yang harus kita cari. Keberkahan yang tak lain memiliki sebuah syarat yang paling utama, yaitu adalah keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa adalah dua kata yang nampaknya sangat tidak bisa dipisahkan. Karena iman itu di dalam hati dan ketakwaan juga di dalam hati. Keberkahan itu hanya bisa diraih ketika kita mengarungi kehidupan sesuai dengan apa yang Allah canangkan dan yang Allah wajibkan. Ketika ketaatan dikedepankan dalam mengarungi kehidupan, maka kita berada di jalan Allah dan jalur yang sesuai yang telah Allah canangkan untuk para hambanya. Inilah salah satu syaratnya. Barang siapa yang ingin keberkahan, barang siapa yang ingin kebaikan dari apa yang dia dapatkan, dari perbuatan yang dia lakukan, itu syaratnya adalah iman dan ketakwaan. Ini akan semakin jelas ketika kita melihat sebuah kisah yang dialami oleh murid-murid Imam Abu Hanifah. Bahkan dinisbatkan juga murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Salah satu murid Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, "Wahai Syekh, aku bekerja terus-menerus, namun gaji yang aku dapatkan sebanyak 5 dirham tidak mencukupi." Kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Bilang kepada majikanmu untuk menurunkan gajimu menjadi 4. Semuanya akhirnya bingung. 5 saja tidak cukup untuk gaji. Kenapa Al-Imam Syekh menurunkan gajinya menjadi 4? Baliklah sang murid. Seraya kemudian datanglah dia kepada gurunya lagi. Gurunya pun mengatakan, "Apakah sudah engkau ungkapkan apa yang aku suruh?" "Sudah ya Imam. Majikanku sudah menurunkan gajinya hingga 4 dirham. Tapi tetap tidak cukup wahai Imam. 5 saja dirham tidak cukup, apalagi 4. Sang Imam akhir berkata lagi, "Bilang kepada majikanmu, turunkan gajinya menjadi 3 dirham. Tambah bingung. Akhirnya sang murid pun dengan ketaatan melakukan apa yang disuruh oleh gurunya. Setelah itu tidak datang lagi. Bahkan sampai 1,5 tahun tidak datang lagi kepada sang imam. Akhirnya dijumpai orang ini oleh murid yang lainnya. Seraya sang murid pun berkata, "Kenapa engkau tidak datang lagi kepada imam?" Ya. Akhirnya dia menjawab, "Sungguh apa yang diucapkan oleh imam dan guru kita itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Tanyalah kepada gurumu, apa rahasia semua ini?" Akhirnya keduanya datang kepada sang imam. Sang imam pun akhirnya berkata, "Sesungguhnya ketika engkau merasa tidak puas apa yang telah Allah canangkan kepadamu, apa yang telah Allah berikan kepadamu,
pada hakikatnya sebagian dari apa yang engkau dapatkan itu adalah bukan hakmu. Maka kemudian ketika engkau mendapatkan yang lebih sedikit dan engkau merasa cukup, bahkan engkau merasa lebih, itulah yang menjadi hakmu. Pada hakikatnya, kehidupan itu tak lain adalah mengamalkan sifat qanaah, mengamalkan sifat husnudzan, mengamalkan sifat ketidaktamakan dan merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada hambanya dari rizki, kemampuan, dan kesehatan. Itulah rahasia keberkahan. Sesungguhnya keberkahan itu menjadi hal yang banyak dirindukan banyak orang. Ini tidak dapat dihasilkan kecuali kita menjalani kehidupan sesuai dengan alur yang Allah berikan. Tentunya dengan mempertebal keimanan, melaksanakan ketakwaan, menjauhkan segala yang haram dan syubhat, dan redha serta qanaah dalam menjalani kehidupan atas apa yang Allah berikan. Singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.